Allah Subhanahu wa taala, kullu ya'malu ala syakilati. Kul, katakan ya Muhammad, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang beramal sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yakni ala niyatihi, tergantung niatnya. Yakni sihatul amal bin niyah. Yakni atau pemahamannya, diterimanya amal itu oleh Allah tergantung niatnya yang baik. Kalau niatnya baik, maka diterimalah amal baiknya itu. Jadi kulli ya'malu ala syakilati, katakan hai Muhammad, semua manusia beramal sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Enggak sama, relatif. Ada yang bangunnya dari jam 2 tadi ya. Ada yang zikirnya banyak, ada yang bangunnya udah jam 4 baru bangun, ada kan? Ada yang bangunnya dari setengah 4. Ada yang bangunnya pas azan, buru-buru dia. Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang beribadah, beramal menurut kondisi dan keadaannya masing-masing. Farabbukum alamu, maka Rabb kamu lebih tahu. Huwa man ahda sabila, siapa yang mendapatkan petunjuk jalan yang baik. Jadi saudara, memang kita relatif. Saya, saudara-saudara yang hadir di semua, para pendengar yang dengar ini semua, soal ibadah kita relatif masing-masing. Ada yang banyak, ada yang rajin, ada yang setengah rajin, ada yang seperempat rajin, ada yang sepertiga rajin, ada yang masih malas-malasan. Itu biasa. Tapi semua itu Allah Maha mengetahui. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, maka Rabbmu, Tuhanmu akan tahu dan dicatat semua itu. Jadi ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya akan diketahui dan dicatat oleh para malaikat Allah. Jadi kita masing-masing sesuai dengan amal ibadah kita. Mudah-mudahan setiap saat bertambah hari, bertambah bulan, bertambah umur kita, kita mesti ikuti juga bertambah semangat dan bertambah banyak amal-amal baik berbahagia. Udah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairun min amalihi wa amalul munafiqi khairun min niyatihi. Itu hadisnya cuma separuh. Niyatul mu'mini khairun min amalihi wa amalul munafiqi khairun min niyatihi. Niat orang mukmin lebih baik dari amalnya. Amal orang munafik lebih baik daripada niatnya. Nah, coba pemahamannya bagaimana? Orang mukmin selalu niat yang baik. Ketika kita mau tidur, kita niat dulu. Setelah kita baca Bismillah, kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, kita baca ayat kursi dan semua, baru kita tidur niat. Ya Allah, nanti saya akan bangun malam dan mau sholat tahajud, kemudian nanti pada subuh saya mau ngaji. Niat dulu. Niat itu dapat pahala. Baru kita niat, kita sudah dapat pahala, Bu. Dibanding kita enggak niat. Seandainya kita sudah niat sholat tahajud, bangunnya pas-pasan sudah datang waktu subuh, sudah suara azan, di masjid baru dengar kita, baru bangun. Tetap kita mendapatkan pahala sholat tahajud. Karena kita sudah niat. Kalau begitu, kenapa kita tidak niat aja tiap malam? Supaya kita mendapatkan pahala tahajud tiap malam. Nah, itu yang pertama, pengertiannya begitu. Wa amalul munafiqi khairun min niyati. Amal perbuatan orang munafik lebih baik pada niatnya. Memang dia beramal, tapi niatnya jahat, niatnya ria, niatnya ingin menipu orang. Kayak tadi, mau ngasih 100 juta lah apa, tapi minta ditransfer dulu 2,5 juta. Ucapannya bagus, tapi niatnya itu orang munafik namanya.
Jadi oleh itu sinkronkanlah, paralelkanlah, samakanlah antara ucapan dengan perbuatan. Kalau ucapan dan perbuatan berbeda, itu namanya munafik. Biar bagaimanapun alasan seseorang, kalau dia sudah beribadah bersama-sama yang lain agama, dia bilang itu kan saya cuma duduk doang, niat saya kan enggak, bisa nggak diterima kira-kira? Iya kan ada alasan begitu Pak. Saya kan cuma ngucapin doang. Saya cuma duduk aja ikut beribadah di tempat orang lain yang tidak seagama dengan saya. Niat saya kan enggak. Bisa nggak begitu? Ya, nggak bisa diterima juga Pak. Emang ante ada di sana pada saat dipoto. Ada anak muda. Ngumpul dia bersama-sama. Ada lagi temennya baru. Datang dia sama-sama. Dia cuma ngelihat doang, nonton. Anak-anak muda yang lain lagi pada minum-minuman. Ketangkep sama aparat semua. Ketangkep nggak, ke bawah nggak Wan semua? Wah, karena ngumpul di situ bro. Enggak Pak, saya baru sampai cuma nonton doang, saya nggak minum. Udah kamu, bareng sana semua. Nanti urusannya di kantor. Iya, makanya jangan sembarangan perbuatan kita akan dilihat. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Oh tahu, jangan kita mau berkeles mulu. Enggak, saya cuma begitu doang. Ya nggak bisa, saudara. Fotonya ada, jejak digitalnya ada, kameranya ada, di mana-mana sekarang kan kelihatan, Wan. Kalau manusia udah bisa begitu, apalagi Allah dengan malaikat Raqib dan Atidnya yang tidak pernah tidur. Kalau kamera kadang-kadang kalau desirnya dimatiin kagak bisa, Wan. Kalau malaikat, siapa yang bisa matiin malaikat? Iya, manusia bisa dipencet sama malaikat. Jangan coba-coba malaikat dihadang untuk berbuat yang tidak baik. Nah ini saudara-saudara. Udah, insya Allah kita paham. Jadi niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sedangkan orang munafik, iya, perbuatannya lebih baik daripada niatnya. Biasanya niatnya itu buruk selalu agar mendapatkan hal-hal yang baik berdasarkan rata ria, ingin dipuji orang dan sebagainya. Oleh karena itu mari sama-sama kita perbaiki lagi hati kita dan niat kita, sinkronkan lagi antara perbuatan kita dengan amal dengan niat kita. Jangan sampai kelihatannya baik niatnya buruk, atau perbuatan buruk niatnya jahat dan sebagainya dan sebagainya. Di sini yuta bil abdi yaumal qiyamati wa ma'hu minal hasanati amsalul jibal. Ada seseorang yang di hari kiamat nanti perbuatan baiknya sebesar gunung. Artinya banyak ya. Artinya banyak amal baiknya. Fayunadi munadin man kana lahu ala fulanin muslimatin fayaji'u wal ya'khuzha. Fayaji'u unasun fayakhuzuna min hasanati hatta la yabqa lahu minal hasanat. Lalu orang yang di hari kiamat itu dia punya amal soleh, banyak banget girang dia, lalu diumumkan, wahai, ada suara, siapa yang pernah punya urusan sama orang ini datang akan kita selesaikan sekarang. Wah, namanya siapa tuh? Namanya si Fulan. Oh iya, dia punya utang sama saya belum bayar. Datang dia. Kayak malaikat, orang ini punya utang sama saya belum bayar. Diambil hasananya buat bayar utang. Sebab saat itu udah pada nggak bawa duit. Mati bawa duit nggak? Tapi kalau dia belum bayar utang, mau bayar makai apa duit dia kagak bawa? Yang ada cuma amal hasanat, diambil tuh hasanatnya. Datang lagi seorang, siapa itu namanya si Fulan? Oh iya, dia dulu pernah saya disakiti, ditipu. Ya, malaikat, dia pernah salah sama saya, dikasih hasanatnya, sampai datang beberapa kali orang datang, habislah hasanatnya semua. Kebingungan dia, bagaimana dia sudah pucat mukanya nanti di yaumil qiyamah, pada saat hisab nanti bagaimana belum dihisab aja ini sudah pada berdatangan mengambil, karena waktu hidupnya hablum minan nasnya jahat.
Iya, karena dia pimpinan, karena dia atasan, karena dia jagoannya, umpamanya begitu, dengan mudah, dengan gampang, melaksanakan hal-hal kepada bawahannya, sehingga menyakitkan hati. Itu ada catatannya. Diambil amalnya. Kemudian di saat orang itu sedang kebingungan, kata Allah, hai malaikat, coba ada lagi catatannya yang tidak kamu catat, yang ada dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Lalu malaikat mengambil catatannya yang tidak pernah dicatat oleh malaikat, yang langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebaikan, hingga dilipat gandakan sab'ina dha'fan, 70 kali lipat. Yaitu apa? Amal soleh yang dia tidak pernah kasih tahu orang, sengaja dirahasiakan. Jadi amal soleh yang dia rahasiakan, yang tidak dia kasih tahu orang, dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Dia pernah kasih anak miskin, ya, dia nggak kasih tahu orang, pelan-pelan dia kasih, dia transfer, dia datang ke rumah janda yang susah, ya, Bu punya nomor rekening nggak? Nggak punya. Bikin Bu ya, nih dianterin bikin. Begitu bikin tiap bulan dia transfer. Orang lain nggak ada yang tahu. Malaikat juga nggak tahu. Nggak ada niatnya, nggak tahu. Nah, amal soleh yang seperti ini bisa menolong orang yang lain sudah habis, tapi masih ada amal soleh yang sifatnya rahasia, yang dia hanya satu sama Allah, dan bahkan malaikat sendiri tidak bisa mencatatnya. Nah, inilah namanya niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Kemudian saudara-saudara sekalian, poin berikutnya. Karena ini panjang, udah jam berapa sekarang? Hampir jam 6 ya. Ada seseorang yang sama beramal dengan suatu peramalan, dia melihat ada orang sedang beramal soleh. Pengen hatinya, ya Allah, kalau saja saya punya uang, saya mau beramal soleh. Dicatat itu, Pak. Kalau saja saya pengen uang, saya punya uang juga sama. Begitu lihat orang masuk ke masjid, lagi ngebangun masjid, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta. Dia cuma dengerin doang. Ya Allah, kalau saya punya uang, saya juga mau nyumbang 50 juta. Padahal dia belum punya. Udah, dicatat itu amal solehnya begitu. Gitu. Kemudian ada lagi yang melihat ada orang sedang kelaparan. Dia melihat gunung. Ya, dia pengen membantu orang yang kelaparan, dia nggak punya duit. Ya Allah, kalau saja gunung itu jadi beras, saya akan kasihin semua gunung itu yang jadi beras buat orang-orang yang miskin. Dicatat juga amal solehnya. Akhirnya nanti di yaumil kiamah, dia banyak mendapatkan pahala-pahala dan dia tidak mengakui, ya Allah, saya tidak punya amal ini. Saya nggak pernah haji, saya nggak pernah umrah, saya nggak punya sedekah. Tapi ini amal sedekah, amal haji ada. Buka, hai malaikat. Catatannya dibuka sama malaikat, dia pernah dulu mengatakan kalau dia punya ini, punya itu, mau beramal soleh, sehingga banyak amal solehnya. Tadi sebaliknya lah ya, tadi yang model begitu. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada satu peristiwa. Ini fakta dan kejadian kepada diri saya. Bukan menunjukkan amal soleh ini pelajaran. Apa yang dapat Anda ambil pelajaran dan kita ambil pelajaran. Waktu saya mau berangkat haji tahun 2022, ada seorang jamaah pada saat bikin pertemuan haji dia nangis saja nangis. Nangis, kita lagi pada baca doa, bacakan biasa mu'allimatus safar kan, Bu? Dia nangis dan nangis terus. Jadi sebelum dia pulang, dia bicara sama saya, Ustadz, saya dari tadi nangis, pengen berangkat sama Ustadz, tapi apa daya, rezekinya belum ada. Jadi ini dia kasih amplop. Ini amplop
Tapi jangan lihat nilainya Pak Ustadz. Inilah mudah-mudahan terserah Pak Ustadz diapain kayak di sana. Buat bekal apa. Saya bilang saya punya bekal sudah nggak usah buat ente aja. Enggak, saya pengen uang saya dibawa ke Mekah. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa berangkat ke Mekah. Uang saya dulu dah. Karena sekarang belum ada, yang ada sedikit. Saya bilang amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Gitu. Itu kejadian. Berangkat haji. Setahun kemudian dia datang, begitu musim haji berikutnya dia datang lagi. Dia undang saya supaya saya bisa datang di pertemuan haji dia. Saya datang dan dia ceritakan seperti itu. Bahwa setelah dia nangis, dia mohon kepada Allah, barangkali itu diijabah, dan alhamdulillah tahun ini saya berangkat haji. Allah kasih rezeki. Makanya ada istilah, ya, budaya orang Betawi, kalau ada orang yang berangkat haji, pada ngasih amplop, Ibu. Kata orang yang lain yang bakhil, dia orang yang mau berangkat haji kan dia orang yang mampu, ngapain dikasih duit? Kita kan kagak mampu, boro-boro kita berangkat haji, pas-pasan uang kita udah nggak usah dikasih duit. Itu kata orang yang tadi memang dia nggak mampu, ya sah-sah aja ucapan dia begitu. Tapi orang yang mengasih kan lain lagi cara berpikirnya. Hari ini memang saya belum mampu haji. Barangkali uang saya kirim dulu sampai di sana. Mudah-mudahan nanti saya bisa ngikut. Karena uang saya sudah jalan. Cara berpikirnya begitu. Ternyata itu ada hasilnya, Pak. Itu fakta. Setahun kemudian, lalu dia bisa berangkat haji. Karena pada saat itu dia. Makanya ada beberapa peristiwa yang terjadi ketika kita mengantar orang yang berangkat umrah, ketika kita mengantar orang yang mau berangkat haji, ada perasaan hati kita dari hati yang paling dalam ingin melakukan itu, maka saat itu malaikat aminkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala hingga diberikan kemudahan kita bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Makanya kalau ada yang berangkat haji, ada yang berangkat umroh, datang. Ya, kalau diundang, nggak diundang, datang aja dah. Kita berdoa bersama-sama di sana. Mudah-mudahan dengan cara itu, kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Nah, kan juga sering ya, tolong dah ya, salam sama Rasulullah. Kan gitu? Kirimin salam sama Rasulullah. Emang ente kenal sama Rasulullah? Ya Allah, ya Rabbi, itu nanti di makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Safatullah, assalamualaikum ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan begitu kita. Setelah itu ya Rasulullah, saudara-saudara kami, yusallim alaik, mengucapkan salam kepada engkau. Dia belum bisa datang kemari karena belum ada rezekinya. Iya, akhirnya Rasulullah dengar ucapan salam kita, Rasul angkat tangan, beberapa tahun kemudian bisa itu saudara kita yang pada saat mengantar kita berangkat umrah haji bisa juga berangkat ke sana. Kenapa saudara? Karena ada doa pada saat kita baru masuk ke kota suci Mekah, masuk ke Masjidil Haram, yang kita lihat apa, Wan? Wan, ketika kita masuk Masjidil Haram, yang pertama kita lihat apa, Wan? Setelah kita masuk dari pintu masjid, yang kita lihat Ka'bah menjulang tinggi di depan kita, Wan. Ya, ada doanya Allahumma zid hazal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa atamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Itu kan doa pada saat kita melihat ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan, kebesaran kepada Ka'bah ini ya Allah. Dan tambahkan orang yang memuliakan, mengagungkan, menghormati Ka'bah ini ya Allah.
orang yang melakukan ibadah haji dan umrah kemuliaan juga. Kita bilang, ya Allah, kalau hari ini kami sudah berada di depan Ka'bah-Mu, ya Allah, di dalam Masjidil Haram. Saudara-saudara kami yang melepas kami pada saat kami berangkat dari tanah air untuk haji, untuk umrah. Berikan kemudahan agar mereka bisa datang ke tempat ini juga, ya Allah. Diaminkan oleh malaikat, diterima, dikabul. Makanya orang yang berangkat haji itu berantai, kagak habis-habis. Karena doa dari orang yang berangkat duluan. Makanya kita titip doa yang baik buat orang yang berangkat umroh atau haji. Itu boleh, Wan. Boleh. Ya, tapi saat ini zamannya beda lagi, Wan. Yang udah punya duit, udah setor aja kagak berangkat, Wan. Ya Allah, ya Rabbi, ke depan makin sulit hidup ini, saudara-saudara sekalian. Makanya Igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan yang 5 sebelum 5 datang. Hidupmu sebelum matimu, ya kan? Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, sehat sebelum. Nah, kalau kita tidak tahu ke depan. Yang udah punya duit aja, udah nyetor aja masih nungguin. Udah dibilang mau berangkat, 2 tahun batal lagi. Gagal maning. Ya, tapi niat kita sudah baik. Insya Allah baru niat aja udah diterima Allah Subhanahu. Saya kira sampai sini dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan masih kalau ini panjang babnya bisa kita tambah lagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ada waktu sedikit 10 menit kalau ada yang mau tanya sebagai tambahan. Hadanallahu yakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.